informasi lain pemirsa, gerhana bulan total akan terjadi malam nanti dan dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Indonesia Barat, gerhana bulan total bisa disaksikan mulai pukul lebih 16 menit hingga pukul 20 lebih 45 menit. Sementara untuk wilayah Indonesia Tengah, gerhana bulan total berlangsung mulai pukul 18 lebih 16 menit hingga 21 lebih 45 menit. Di Indonesia Timur, masyarakat bisa menyaksikan gerhana bulan total mulai pukul 19 lebih 16 menit hingga 22 lebih 45 menit. Puncak gerhana bulan total akan terjadi pukul 18 lebih 58 menit hingga 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Gerhana akan dimulai dari bagian kanan bawah bulan dan berakhir dengan lepasnya bayangan bumi dari piringan bulan bagian kanan atas. Ya, jadi peristiwa gerhana bulan total ini adalah peristiwa di mana bumi berada di antara matahari dan bulan ya dalam satu garis lurus yang sama. Jadi cahaya matahari tidak bisa sampai ke bulan. Ini banyak menyebut menarik karena banyak menyebut ini nanti akan menjadi gerhana merah darah karena warnanya akan memerah seperti itu juga. Nanti kita lihat ya pukul 19:03 nanti. Ya, dan hampir seluruh wilayah Indonesia akan terkena gerhana bulan total. Gerhana bulan ini merupakan yang ketiga kalinya yang terjadi dari April 2014 hingga bulan April tahun ini. Untuk menjelaskan fenomena gerhana bulan lebih lanjut, kami terhubung dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Thomas Jamaludin. Selamat siang, Pak Thomas. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thomas, fenomena gerhana bulan kali ini dinilai berbeda dari gerhana sebelumnya. Apa sebetulnya yang membedakan? Secara umum, setiap gerhana mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Dan yang gerhana nanti malam ini tergolong gerhana yang sangat singkat, jadi hanya sekitar 5 menit. Dan ini karena bulan itu memasuki hanya sekedar bagian tepi dari bayangan bumi, sehingga waktunya sangat pendek sekali. Dan untuk wilayah Indonesia, gerhana malam ini adalah satu-satunya gerhana yang bisa diamati selama tahun 2015 ini. Jadi untuk wilayah timur Indonesia, seluruh proses gerhana itu bisa diamati secara lengkap, mulai kontak pertama sampai dengan terakhir. Jadi pukul 19.16 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 22.45 waktu Indonesia Timur. Tetapi bagian barat Indonesia itu saat awal gerhananya tidak bisa teramati karena bulan belum terbit. Jadi untuk wilayah Kalimantan bagian barat, Jawa, kemudian Sumatera, itu baru bisa mengamatinya saat bulan terbit. Dan pada saat purnama terbit kita akan melihat kira-kira setengah bagian dari purnama itu sudah tergerhana. Ya, Pak Thomas, kemudian tadi Anda menyatakan bahwa ini hanya terjadi sangat singkat, 5 menit saja. Apakah seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan gerhana bulan kali ini? Dan apakah kita bisa menyaksikan dengan mata telanjang atau harus dengan alat khusus, Pak? Iya, seluruh wilayah Indonesia asalkan cerah, tidak mendung, apalagi tidak hujan, itu bisa mengamati gerhana ini seperti halnya kita mengamati purnama. Kita arahkan pandangan kita ke arah timur. Dan ini tentu saja melihat gerhana bulan itu sama amannya dengan kita melihat purnama. Jadi pada saat purnama itu ada bagian bulan yang sedikit demi sedikit menjadi gelap. Itu adalah bayangan bumi yang mulai menutupi purnama. Dan pada pukul 18.58 sampai dengan 19.03 waktu Indonesia Barat, itu seluruh permukaan purnama tertutupi oleh bayangan bumi, tetapi tidak gelap total karena ada cahaya yang masih dibiaskan oleh atmosfer bumi yang menyebabkan cahaya merah itu dibelokkan ke arah purnama, sehingga purnama tampak menjadi agak kemerahan.
Nah, ini yang sering disebut sebagai blood moon oleh media massa atau kata bulan merah darah. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa. Jadi harus dicatat ya, karena ini fenomena yang sangat singkat, hanya 5 menit. Ya, untuk betul. di bagian barat 18.58, Wita 19.58, dan di bagian timur 20.58. Dan tadi katanya bisa disaksikan langsung dengan mata telanjang jika menggunakan alat ya. Kebakaran besar kembali terjadi di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Padatnya bangunan menyebabkan api sulit dipadamkan dan menghanguskan ratusan rumah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran, kita akan segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia yang kini berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sadrina, bagaimana kondisi terkini di kawasan Tambora pasca kebakaran tadi malam? Karena pasca terjadinya kebakaran di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, ini memang kondisinya seperti yang saya pantau pada pagi ini, masih terlihat titik-titik asap dan juga titik-titik api di beberapa rumah. Ini cukup berbahaya jika misalkan ini tidak ditanggulangi oleh para warga dengan menyiraminya, ini akan memunculkan titik-titik api kembali. Sementara untuk kepulan asap sendiri masih tercium bau asap sisa kebakaran tadi malam ini, terasa sekali yang berada di sekitaran kawasan Jembatan Besi. Sementara pagi ini para warga juga mulai mencari atau mengumpulkan barang-barang yang memang mereka masih bisa gunakan. Dan di sini juga tadi kami melihat bahwa ketua RT dari RT 4 di sini juga telah menggalak ataupun mendata keluarga-keluarga yang akan mendapatkan bantuan dan juga menjadi korban dari kebakaran Tambora ini. Memang kebakaran Tambora sendiri terjadi pada pukul 18 ataupun pada pukul 6 maghrib waktu kemarin, dan baru padam setelah 5 jam lamanya, yaitu pada pukul 12 malam. Dan kemarin memang sudah ada 50 pemadam kebakaran yang berhasil untuk memadamkan api, dan di sini juga lebih dari 200 rumah yang menjadi korban ataupun menjadi rumah-rumah yang terbakar. Sementara itu memang di sini kami memantau sepanjang jalan ini memang menjadi tempat pengungsian. Rara? Sadrina, bagaimana dengan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta? Apakah kemudian sudah didistribusikan dan warga menerimanya? Iya, Rara, memang di sini setelah terjadinya kebakaran